Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan karena di hari ini Tuhan masih menganugerahkan lagi kita semua waktu dan kesempatan untuk dapat menikmati kehidupan kita di sepanjang hari ini. Dan sebelum kita akan memulaikan kegiatan aktivitas kita di sepanjang hari ini, lebih baik kita mengawalinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita minta kekuatan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus, oleh karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami, sungguh baik bahkan teramat baik. Terima kasih Tuhan Yesus karena di hari ini Engkau masih menganugerahkan kami lagi kesempatan untuk boleh ada di dunia ini. Engkau yang telah menganugerahkan kehidupan bagi kami semua, sehingga di saat ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat yang Engkau berikan bagi kami semua. Dan ketika kami akan memulaikan kegiatan dan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami rindu lagi disapa oleh firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan bersama-sama dengan kami semua. Biarlah Tuhan yang akan memampukan kami untuk kami dapat mengerti apa yang akan kami baca dan kami dengarkan. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami semua saat ini, karena saat ini kami sudah siap dan rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai warga Gemim di sepanjang minggu ini kita berada dalam minggu-minggu sengsara, dan minggu ini kita berada dalam minggu sengsara yang ketiga. Dan di minggu ini juga kita dibekali lewat firman Tuhan yang terdapat di dalam Filemon 1 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-22. Dan khususnya hari ini kita akan membaca pada ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-22, dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Firman Tuhan berkata, "Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di malam saat ini. Berbahagialah mereka yang membaca dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketulusan dalam menerima keberadaan orang lain adalah salah satu hal yang mendasar dalam kehidupan ini. Ketulusan tidak pernah mengharap balasan atau imbalan atas semua yang telah dilakukan. Ketulusan tersebut muncul dari lubuk hati yang paling dalam. Dengan ketulusan bisa membuat kita menerima segala sesuatu apa adanya. Orang yang benar-benar tulus biasanya tidak akan peduli dengan keadaan diri sendiri. Nah, pada pembacaan yang kita baca saat ini, Rasul Paulus telah meminta Filemon untuk menerima Onesimus seolah-olah menerima dirinya. Namun Rasul Paulus sekali-kali tidak memanfaatkan hubungan yang ada untuk kepentingan ini. Rasul Paulus ingin agar di dalam menerima kembali Onesimus, Filemon melakukannya dengan tulus hati. Jadi bagi Paulus, ketulusan
merupakan dasar utama dalam penerimaan satu dengan yang lain antar pribadi. Paulus sungguh yakin dan selalu berpikir baik tentang Filemon. Maka Paulus berharap ada penerimaan kembali yang tulus dari Filemon terhadap Onesimus. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketulusan mencerminkan jiwa seseorang yang berhati mulia. Ketulusan yang berasal dari dalam hati adalah sebuah permata yang bersinar dari dalam hati. Ketika ketulusan dipertanyakan, di saat itulah kesungguhan harus dibuktikan. Bukan dengan ucapan, tetapi lewat tindakan yang kita lakukan setiap hari. Saat ketulusan bersandar dalam jiwa, maka cinta dan kasih itu pasti akan jauh lebih dari sempurna. Untuk itu, dalam perjalanan iman dan kehidupan, maka seharusnya kita melakukan sesuatu dengan tulus, bukan karena terpaksa. Karena itu, hiduplah dalam ketulusan hati yang Tuhan berikan bagi kita semua, dan buat semua orang menyadari bahwa tanpa adanya ketulusan, maka hidup tak akan indah dan akan penuh dengan paksaan. Saudara-saudaraku, bagaimanakah dengan hidup kita sekarang ini? Apakah kita sudah mampu memaafkan dengan tulus hati ketika ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita? Yang harus kita ingat bahwa hubungan dengan Allah tidak dapat berlangsung dengan baik apabila kita tidak menjalin hubungan yang baik pula dengan sesama. Dan suatu hubungan, serusak apapun, bisa diperbaiki dan dipulihkan dengan kasih di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami datang kepadamu Tuhan, karena merasalah kami bahwa tanpa firman Tuhan di dalam kehidupan kami, maka apalah artinya hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk bekal firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terlebih firman Tuhan ini dapat memotivasi kami ketika kami mau menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman yang sudah kami dengarkan ini tidak lalu begitu saja, tetapi Tuhanlah yang akan memampukan kami agar kami mampu menjalankan, melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Terlebih jauh daripada itu Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang akan menuntun kami untuk selalu mau memaafkan ketika ada orang yang melakukan kesalahan kepada kami. Karena firman-Mu bagi kami adalah ya dan amin. Oleh karena itu Tuhan, mampukanlah kami untuk lebih tahu, menghargai orang lain, untuk lebih lagi merendahkan diri kami, sehingga kami hidup saling berdampingan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, bersama-sama dengan kami semua saat ini, bahkan di sepanjang hari ini, ketika kami akan menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah Tuhan yang akan memampukan kami, Tuhan yang akan memberikan kami semua kesehatan, kekuatan, berkat anugerah keselamatan bahkan kehidupan, sehingga kami dimampukan Tuhan untuk menjalani kehidupan kami. Bahkan Tuhan, ketika kami menghadapi pergumulan dan masalah, biarlah Tuhan juga yang akan bersama-sama dengan kami, sehingga kami mampu menghadapi semuanya, karena Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, untuk dijaga, dipelihara, bahkan diberkati oleh-Mu Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara-saudara, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.